Nah, gue udah bilang kan bahwa yang namanya apa ya, dasar paling penting itu kan mental dan fundamental. Nah, enak tuh hafal gampangnya. Satu mental, yang satu fundamental. Anyway, so gue mulai dari mental dulu. Apa sih mentalitas yang penting? Gue mau ngenalin lo dengan konsep self concept. Ya, self concept ini apa? Self concept tuh gini. Basically, kita tuh sering setiap hari mikirin tentang diri kita tuh kayak apa gitu. Self concept adalah cara lo melihat diri lo terus menerus setiap hari. Kan kita ngulang konsep tentang diri kita sendiri ya, konsep diri tentang diri sendiri diulang-ulang, dan akhirnya suka nggak suka itu membentuk membentuk diri lo sendiri, karena lo nyebut itu terus terhadap diri lo sendiri, akhirnya diyakinkan, diafirmasi terus-terusan bahwa diri lo seperti apa. Nah, hal itu bisa jadi bermasalah atau negatif atau apalah gitu kan. Kalau misalnya konsep diri yang lo pakai punya diri lo sendiri itu ya merugikan gitu. Contoh misalnya mikir bahwa waduh gua lahirnya udah lahirnya gua dodol lah gitu. Emang gua nggak lahir pinter lah. Jadi kalau ada orang pinter ya udah emang dia pinter gitu. Nah, ini agak-agak bermasalah ya kan. Terus kemudian gue nggak bisa nih matematika, pokoknya segala hitung-hitungan nggak bisa deh, atau gue nggak bisa ngafal, atau gue nggak jago gini, aduh kalau udah olahraga gini susah deh gini. Nah, jadi banyak konsep-konsep ini ya, lo mikir mungkin gue orangnya nggak disiplin, gue segala macam konsep-konsep ini bisa jadi yang lo ulang-ulang terus-menerus ini merugikan diri lo sendiri. Karena dengan kayak gitu lo bikin batas-batas terhadap diri lo nggak bisa ini, lo nggak bisa itu, lo orangnya gini, gue kalau gini gue gampang, gue sensitif ini, gitu aja. Nah, ini bisa jadi sangat fatal untuk perkembangan diri lo di masa depan. Ya, menurut gue kalau kita mengubah diri kita mulai dari sini, bahwa jangan batasin diri lo dengan segala macam konsep-konsep yang gue nggak tahu juga datangnya dari mana, kan lo juga belum tahu datangnya dari mana ya, dan udah hampir pasti belum tentu kita tahu itu benar apa salah. Oke? Ingat ya, hidup lo cuma sekali cuy, ya kan? Ya. Kalau lo menyia-nyiakan segala macam potensi yang ada dalam diri lo cuma gara-gara ya pemikiran-pemikiran yang lo menjarakan diri lo sendiri, waduh sayang banget gitu kan. Nah, ya, itu self concept nih, konsep diri. Terus kita ngebongkarnya gimana? Kenyataannya gimana nih? Nah, gue mau ngenalin lo nih, ya. Ada secara gambaran umum ya, ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah, orang-orang fixed mindset itu berpikir bahwa ya udah orang terlahir begitu apa adanya, ya udah bakat-bakatan ya udah begitu aja lah gitu ya, nggak bisa berkembang lagi sesuai dengan ini aja. Kalau mau berkembang ya udah, kalau emang dia pintar nanti belajarnya makin lama makin jago suatu bidang ya, kayak gitu. Growth mindset on the other hand, ini orang-orang yang berpikir bahwa manusia itu, kita ini semua memang ya otak kita plastis ya, artinya apa, bahwa kita bisa fleksibel untuk mengubah diri kita sendiri, mengubah apa ya, kayak IQ bisa ditingkatin ya kan, karakter bisa dibangun untuk berbeda, kemudian habits ya bisa dibangun dan sebagainya. Growth mindset ini cara pikirnya bahwa emang kita bisa berkembang ya dari segala aspek. Nah, gue sendiri pribadi, gue sangat bukan cuma percaya, selama bertahun-tahun gue ngajar, ya gue justru ngelihat kenyataannya justru orang yang punya growth mindset ini bisa berkembang drastisnya gila-gilaan gitu loh. Ya, ini penting banget. Lo harus bisa mulai dari sini nih, membongkar semua penjara-penjara pikiran lo tentang gitu kan. Kita ubah untuk menjadi punya growth mindset, untuk kita bisa berkembang, bahwa kita bisa berkembang gitu. Lo harus mulai percaya bahwa emang bukan sekedar percaya, karena kenyataannya sebenarnya kita bisa berkembang asal lo mengizinkan diri lo sendiri untuk berkembang. Nah, that is growth mindset. Ya, jadi jadi lo harus gampangnya deh. Ini mungkin kata-kata motivacot ya, motivacot. Tapi penting memang, karena lo sendiri yang ngomong sama diri lo sendiri, yang mengizinkan diri lo sendiri apa berkembang apa enggak. Apa yang lo berulang kali terhadap diri lo sendiri, itu yang ngebentuk lo gitu loh. Coba bayangin ya, kalau gue gak bisa matematik, gue terus sehari ngomong 100 kali. Terus abis itu tiap hari udah berapa tahun ngomong kayak gitu. Ya gimana ya, mau nyobain dikit matematik udah diblokir duluan, waduh gitu. Nah, nggak bisa. Jadi lo harus coba mulai mengafirmasi diri, mulai gitu. Mungkin sugestif ya rasanya, tapi coba dulu, bongkar dulu nih. Ya, bongkar hal-hal
kepercayaan lo terhadap diri lo yang mungkin nyusahin akhirnya. Bongkar aja dulu. Start like oke, gue bisa nih, gue bisa nih, gue bisa. Ya apa ya, fake it till you make it. Nah bahasanya gitu. Bukan berarti itu salah, ya kita harus bongkar dulu. Dan pertama kali ngebongkar tuh dari otak. Nih gue nekenin banget pentingnya ini. Harus bongkar dari dalam diri lo sendiri. Oke. Nah udah ya tadi ya, growth mindset. Ini ada fixed mindset, growth mindset. Nah gue mau ngajarin lagi konsep tentang proaktif. Nah, konsep proaktif ini Stephen Covey di bukunya Seven Habits ini habits nomor 1 yang paling penting menurut gue, ini sangat berpengaruh dalam perkembangan diri gue sendiri gitu kan. Nah, apa itu proaktif? Nih lo bayangin nih kan, ada orang nih kan, nih orang ini normally kalau ada stimulus kayak gini, ada stimulus ya ketebak nih, oh kalau gini dia baper marah nih gitu. Kalau gini dia sedih nih, oh kalau gini dia stres nih, ya gini. Jadi seakan-akan tuh lo kayak bayangin ya, kalau kita ngelihat manusia jadinya kan, kalau lo yang masih reaktif istilahnya, udah jelas kalau kayak gini lo pasti marah, ketebak jadinya ya kan, udah wah kalau kayak gini baperan pasti ya udah pasti marah kayak gini, gampang kan ketebak. Nah sekarang gimana caranya untuk mengatasi diri kita untuk berkembang tuh gimana caranya? Lo bayangin segala stimulus yang masuk dalam diri lo ini, di sini ada ruang ruang proaktifnya lo proses aja dulu secara rasional, santai, lo chill gitu kan ya. Di sini tuh cerdas, cara asik, salah satu bagian dari asik adalah ada apapun yang masuk, chill dulu coy gitu ya, chill dulu di sini, kita pikirin dulu apa, misalnya lo kita normalnya malah gitu ya, jangan otomatis marah. Nah disinilah kececean lo, bahasa Zedius, kececean lo disinilah diuji gitu kan. Sekarang gini, kenapa gue harus marah? Kalau gue marah, untung gak gue? Rugi gak gue? Pikirin segala macam. Awal-awalnya overthinking, tapi lama-lama terlatih. Justru akhirnya makin lama makin, iya ngapain gue marah kalau kayak gini? Kalau misalnya ternyata respons yang bagus justru kayak gini, ya kenapa gak respons kayak gitu aja gitu kan? Kalau misalnya dibilang, oh lu gak bisa matematik, lo goblok, lo gini-gini. Ya di dalam ruang cecean ini, lo bisa mikir kan? Apakah itu benar gitu? Apakah perkataan orang ngaruh buat gue? Apakah benar mereka ngomong kayak gitu bener? Apakah gue mau diri gue didikte? Apakah gue pinter atau enggak, tergantung dari orang lain bilang apa, ya kan? Konsep diri lo apakah mau dipengaruhi orang lain atau lo sendiri yang menentukan lo mau jadi seperti apa, ya? Nah bahasanya di sini adalah lo itu programmer buat diri lo sendiri, bayang gak? Ya, jadi yang ngesetting lo mau mikir kayak apa, cara reaksi lo segala macam, lo punya otoritas, lo punya power untuk bikin diri lo sendiri seperti apa sebenarnya gitu. Mungkin di pas lagi lo masih muda gitu, powernya belum banyak, tapi pelan-pelan kalau itu lo latih, pelan-pelan power itu makin lama membesar dan bukan cuma terhadap diri lo, tapi juga meradiasikan, lo bisa meradiasikan itu power untuk berubah tadi ke orang-orang lain juga gitu. Nah hidup yang proaktif itu intinya adalah input, segala macam input, bukan berarti kita cuekin, enggak, masuk aja, tapi lo proses, kira-kira gue harus bereaksi gimana terhadap ini, apakah dengan kayak gini gue stres, apakah ini segala macam, atau emang lo punya mentalitas yang lebih cakep tentang hal itu ya. Proaktif digabungin dengan growth mindset, wah udah gokil gitu. Nah ya, jadi kadang-kadang memang di dalam berproaktif ini kadang-kadang kalau kita mikirnya, ini gue bukan ngomongin jelek-jelek soal apa tentang psikologi apa segala macam gitu ya, bukan. Tapi kadang-kadang kalau kita baca itu gitu kan, atau lo baca horoskop dan misalnya gitu kan, oh iya Scorpio orangnya baperan gitu misalnya. Padahal oh iya gue baperan kali gitu, kalau gue reaksi wajar lah gue Scorpio gitu. Kan berarti kan lo menerima diri lo bukan apa ada sih, lo menerima begitu aja gitu, tanpa lo seakan-akan gak punya power untuk mengubah, ya apa bener gue kayak gitu ya kan. Nah, being proactive and being ngerti growth mindset penting supaya no. Sekarang gue adalah programmer buat diri gue sendiri. Lo sendiri yang menentukan, lo diri lo mau kayak gimana, mau jadi apa, lo bisa punya power untuk mengubah itu semua. Oke, that's the most important mentality.